Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Merupakan satu sukacita yang indah. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Walaupun tidak secara langsung tatap muka, tapi saya percaya Bapak dan Ibu bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau ada hadirat Tuhan di tempat ini, saya percaya di rumah-rumah Bapak dan Ibu juga ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan melanda dari rumah ke rumah. Tapi satu hal yang harus kita lakukan. Ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita bertemu secara pribadi dengan hadirat Tuhan. Hari ini di ibadah Jumat Agung, kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalib dan dia mati untuk menebus semua area kehidupan kita. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Tapi dia rela mati untuk memikul setiap dosa-dosa kita. Untuk menanggung setiap kesalahan saya dan saudara. Tidak ada yang Tuhan tahan dari hidupnya. Nyawanya, darahnya, hidupnya. Dia berikan semuanya untuk saya dan saudara. Mari pagi hari ini kita ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita ingat kembali kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita ingat kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Kami ingat kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat darah yang tercurah buat hidup kami. Terima kasih buat nyawamu Tuhan untuk menebus hidup kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kau menebus semua area kehidupan kami. Kesehatan kami, ekonomi kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Semuanya cukup ketika Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menghampiri Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami hampiri Tuhan bukan sebagai kebiasaan. Tapi benar-benar pagi hari ini kami hampiri Tuhan. Karena kami rindu untuk alami Engkau Tuhan. Biar di momen kematian-Mu di kayu salib. Benar-benar itu Tuhan menyentuh hati kami Tuhan. Untuk kami ingat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Haleluya. Makasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Katakan karena
Karena salibmu kami menang Tuhan. menang. Sebab kami tahu Engkau yang sanggup melakukan semuanya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap dengan hati yang percaya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Dengan iman kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Thank you God, Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. dengan iman katakan, karena salib-Mu, Karena salib-Mu aku hidup. karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. sebab kami tahu Engkau yang sanggup, sebab kami percaya Engkau yang sanggup, Melakukan yang sanggup. mujizat-Mu di hidupku. Glory bagi-Mu. Kami percaya Melakukan mujizat-Mu di hidupku. kami percaya Tuhan, Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami hampiri Engkau, Tuhan. bukti kasih-Mu, Oh, glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya.
Engkau mencintai kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Yesus kau Terima kekuatan, kasih Yesus. Yesus kau kekuatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku mulia kasih Kau ku bahkan hidup curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan dalam kesesakan Tuhan. Dalam kesesakan aku lah perbuatan Yesus Tuhan menebusku karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat penghormatanmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang Tuhan beri. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Mulia kasih Kau korbankan hidup, Thank you. curahkan darah sebagai ganti dosa. Kau
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan daripada Tuhan. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang sungguhlah sempurna dan ajaib yang Tuhan kerjakan buat kami. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Bapa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu yang sungguhlah ajaib dan sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindunganmu sungguhlah melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik buat kami. Amin Yesus. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin Tuhan. Dulu kemarin sampai selama-lamanya. Yesus. Terima kasih. Setia Tuhan tidak pernah Amin. berhenti dan tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Pengorbananmu sungguhlah sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tanpa penyalipan Tuhan, tanpa Engkau dikorbankan, kami tidak layak untuk Ya menghampiri. Tuhan. Sebab darah Ya, yang membersihkan kehidupan kami, amin. darah-Mu yang melayakkan kehidupan kami. Amin. Kami kotor, kami berdosa. Ya Yesus. Oleh karena darah kami dibersihkan, kami Amin. dikuduskan Amin. di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau Amin. luar biasa buat kami. Amin. Kami akan dengar firman Tuhan. Buat pesan daripada Paskah di tahun ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang Amin. luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat Paskah di tahun ini. Amin. Tuhan, ada banyak di luar sana mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, kekhawatiran. Ya, Tuhan. Kami tahu pesan Paskah buat kami adalah kekuatan, Amin. adalah jalan keluar pembebasan yang Amin. sejati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan pada pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, Yesus. yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Amin. Dalam Sebab nama kami Yesus. tahu bahwa kebenaran firman akan membebaskan setiap kehidupan Amin. kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Bagimu kemuliaan, bagimu syukur, bagimu hormat kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan saudara. Satu anugerah, satu kemurahan daripada Tuhan. Sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya percaya Paskah di tahun ini adalah Paskah yang sungguh luar biasa. Yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti. Semua adalah rahasia daripada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru lewat Paskah ini. Lewat penyaliban Kristus di kayu salib. Saya percaya ada kekuatan, ada anugerah Tuhan lewat daripada kesemuanya ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, entah saudara di rumah, entah saudara di jalan, mari bersama-sama kita akan dengar pesan Paskah daripada gereja Tuhan di tempat ini.
pada pagi hari ini kita siapkan hati kita buka hati kita, kiranya benar-benar pesan Paskah di tahun ini, yaitu tertanam betul dalam setiap kehidupan hati kita. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Dikatakan firman Tuhan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya ulangi sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa yaitu kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, darah Kristus. Dikatakan firman Tuhan bahwa bukan dengan emas, bukan dengan perak kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dulunya kita adalah orang berdosa, orang yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaannya. Dikatakan sebab oleh kasih dan anugerahnya, oleh penyalipannya, oleh darah Kristus, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimerdekakan. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Kita dimerdekakan dan kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah saudara, dikatakan bahwa ada kata penebusan di sana. Nah kata penebusan yaitu dipakai dalam dunia orang berbisnis. Saya ulangi sekali lagi bahwa ada kata penebusan di sana. Nah penebusan itu dipakai dalam dunia bisnis, dipakai oleh para pengusaha untuk membeli atau menebus barang yang berharga, yaitu barang yang bernilai. Saya percaya bahwa tidak mungkin seorang pengusaha atau membeli atau melihat barang, ketika dia membeli barang atau menebus barang itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Nah oleh sebab itu kata bisnis ini yaitu dipakai dalam dunia bisnis, yaitu penebusan ini dipakai dalam dunia bisnis, dipakai oleh para pengusaha untuk membeli, untuk menebus barang yang berharga, barang yang bernilai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan, bahwa penebusan ini diberikan kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditebus dan dibeli secara lunas. Dikatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Dengan kata lain bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai di pemandangan daripada Tuhan. Nah tujuan daripada penebusan ini, kalau kita melihat di kitab Kejadian adalah begini Bapak Ibu. Tujuan daripada penebusan, tujuan kita dibeli, bahwa gini, kita dikembalikan kepada tujuan Allah sempurna. Tujuan Allah yang pertama yang sempurna itu, penciptaan Allah yang sempurna itu, yaitu apa? Dikembalikan kepada apa? Keserupaan dengan Allah, keserupaan dengan Kristus. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tujuan daripada penebusan ini, kita dikembalikan kepada posisi kita yang dulu, posisi kita yang benar, yaitu apa? Dikembalikan, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Dengan kata lain bahwa gini, tujuan Allah menebus daripada kita, yang pertama kita orang yang bernilai, kita orang yang berharga, kita dikembalikan kepada posisi kita yang semula, serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Untuk kita apa? Berkuasa
berotoritas di muka bumi ini. Nah saudara, dikatakan bahwa tujuan daripada Tuhan untuk menebus kita dikembalikan kepada keserupaan dengan pribadi Allah, keserupaan dengan daripada Kristus. Dengan kata lain gini Bapak Ibu, bahwa tujuan Allah itu untuk menebus kehidupan kita, dosa kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dengan kata lain bahwa betapa berharganya, betapa bernilainya kehidupan kita. Oleh sebab itu kenapa kenapa Yesus datang ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang bernilai. Dan dikatakan bukan hanya penyelamatan tok yang ditebus. Dikatakan firman Tuhan, seluruh area kehidupan kita itu sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Mulai dari kemiskinan kita, sakit penyakit kita, bahkan dikatakan gini, kekhawatiran, ketakutan, itu sudah ditebus oleh darah Kristus. Dengan kata lain kayak begini Bapak Ibu, bahwa seharusnya orang percaya, seharusnya orang Kristen tidak ada alasan untuk kita takut, khawatir tentang masa depan kita, tentang kehidupan kita yang di depan. Karena kenapa? Semuanya sudah free, semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Nah saudara, melihat hari-hari ini, melihat keadaan hari-hari ini, keadaan yang mencekam, keadaan yang saya katakan nggak tahu kapan berakhirnya, keadaan yang mencekam, keadaan yang yaitu menakutkan hari-hari ini. Tetapi seharusnya orang percaya ketika dia memahami akan penebusan daripada Kristus di kayu salib, tidak ada alasan untuk kita mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Sebab kenapa? Itu sudah terselesaikan di kayu salib. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari taruhkan pengharapan kita. Sebab penebusan itu dikatakan ada pertukaran di kayu salib. Seharusnya kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan lumpur dosa, kitalah yang seharusnya disalib. Kita yang seharusnya mati. Tetapi terjadi pertukaran, yaitu apa? Kehidupan kita, dosa kita itu digantikan oleh Yesus yang di kayu salib. Terjadi pertukaran di sana. Oleh sebab itu, mari saya katakan hari-hari ini ketakutan menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, mari saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahwa jangan pernah kita mengalami ketakutan. Jangan sampai ketakutan itu menguasai di dalam kehidupan kita. Sebab kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan dalam kehidupan kita bahwa ketakutan, intimidasi, sakit penyakit, apapun semua itu sudah terselesaikan di kayu salib. Sudah terjadi pertukaran yang seharusnya kita mati, seharusnya kita di kayu salib, tetapi Yesus yang menggantikan kehidupan kita, sehingga semuanya sudah terselesaikan dengan sempurna, free, bebas semuanya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara, ada berita yang sungguh luar biasa, sungguh bagus, bahwa kedokteran kita melihat keadaan hari-hari ini, yaitu COVID-19 ini, bahwa ternyata begini Bapak Ibu, COVID yaitu atau corona itu ketika masuk dalam tubuh manusia selama 14 hari itu pasti akan mati. Nah matinya kenapa? Karena gini, ada imun tubuh manusia yang ada dalam diri kita, itu yang akan membunuh. Nah oleh sebab itu, ini yang saya mau katakan, bahwa mari imun kita harus ditingkatkan lagi. Daya tahan tubuh kita harus diperkuat lagi. Lewat apa? Yang pertama, lewat olahraga yang ada gitu ya. Lewat olahraga kita menjaga imun kita. Yang kedua, ternyata gini, di Alkitab sudah mencatat, di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dikatakan gini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Nah oleh sebab itu jangan lupa bergembira Bapak Ibu. Amin. Nah saya yakin waktu kita bergembira, bersukacita, tidak ada intimidasi, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan yang menghampiri kehidupan kita. Saya percaya imun itu akan
akan menguatkan kehidupan kita sehingga apa? COVID itu akan mati sendirinya ketika apa? Datang menghampiri kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi untuk kita mengalami ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Justru bangun seperti yang saya katakan perenungan saya di kemarin-kemarin, saya berkata bahwa terus bangun manusia roh kita, terus bangun yang dari dalam. Saya percaya waktu dari dalam kuat, akar kita kuat, pondasi kita kuat menghadapi situasi apapun yang menegangkan, yang menakutkan hari-hari ini, saya yakin kita pasti akan kuat. Karena kenapa? Akar kita kuat, pondasi kita kuat. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita bangun, lewat mesbah yang kita bangun di rumah, lewat yaitu perenungan kita, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Saya percaya itu terus yang akan menghidupkan kita, itu terus yang akan mengingatkan kehidupan kita untuk terus tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan itu hidup. Oleh sebab itu jangan pernah lupa hari-hari ini baca firman Tuhan, merenungkan firman, bangun mesbah di rumah. Itu yang akan terus menguatkan kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan lupa terus merenungkan. Nah ini kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Paskah adalah berbicara tentang pengorbanan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Paskah adalah berbicara tentang pengorbanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya orang percaya, orang Kristen, kalau menyadari bahwa kehidupannya sudah ditebus, sudah free, sudah ditebus oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Saya percaya begini, kehidupan orang percaya tidak ada yang namanya nih kata egois di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah memberikan keteladanan dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan di awal, yaitu apa? Terjadi pertukaran, pengorbanan. Yang seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang disalib. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita, tergantung di kayu salib. Dengan kata lain bahwa Paskah berbicara tentang pengorbanan. Seharusnya ketika orang percaya menyadari, mengerti hal ini Bapak Ibu, bahwa Paskah berbicara mengenai pengorbanan, seharusnya kehidupan kita di dalam dunia berbisnis, apapun yang kita kerjakan, kita tidak boleh egois dalam hal ini. Kita melihat hari-hari ini orang banyak egois, orang banyak mementingkan diri sendiri hari-hari ini. Bagaimana perutnya bisa kenyang, bagaimana dia bisa terpuaskan dahulu. Apalagi melihat situasi pandemi COVID ini yang begitu luar biasa, orang sudah mulai berpikiran terhadap berfokus kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa kenyang dulu, bagaimana dia tidak memikirkan orang lain. Dan kebenaran firman Tuhan sebenarnya sudah mencatat di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah itu sudah dicatat oleh firman Tuhan. Nah oleh sebab itu seharusnya kita orang percaya tidak boleh hidup dalam egois, mementingkan diri sendiri. Justru di waktu-waktu yang hari-hari ini mulai orang kesukaran, mulai orang susah cari makan, susah cari pekerjaan. Mari saya katakan kita harus tumbuh sebagai orang-orang yang berbeda. Kita harus tampil sebagai orang-orang yang berbeda. Yaitu apa? Menjadi berkat, menjadi jawaban. Seperti yang saya katakan, kita muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi kepada dunia hari-hari ini. Penuh dengan keegoisan, penuh dengan kepentingan diri sendiri. Saya bersyukur di tempat kita ketika orang hari-hari ini susah untuk berkorban, kita mulai banyak berkorban. Dan terima kasih buat sembako-sembako yang sudah diberikan untuk dibagi. Terima kasih untuk pembagian masker hari-hari ini. Orang susah cari itu, cari vitamin juga susah gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, jemaat di tempat ini sudah memberikan keteladanan. Terus kerjakan itu, terus lakukan itu. Saya percaya tiba pada masanya, waktu saudara menabur tidak egois, Tuhan akan melihat itu, Tuhan akan memperhitungkan itu. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur
Banyak sekali hari-hari ini yang mulai hilang dari peredaran ya. Seperti masker, seperti vitamin. Wah, itu sangat susah sekali dicari hari-hari ini. Tapi puji nama Tuhan ya, yang bersukacita yaitu pembuat masker gitu ya. Yang bersukacita pembuat masker, wah sungguh luar biasa. Tapi saya percaya itu bukan hanya kepentingan pribadi sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Dikatakan bahwa peribahasa mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Puji nama Tuhan, kita juga memberkati, ada sisi juga Tuhan memberkati di dunia itu. Oleh sebab itu terus berkarya, terus menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Ayat yang terakhir yaitu di Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya ulangi sekali lagi di ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di hari-hari ini ketika orang mulai egois, mementingkan diri sendiri, kita harus tampil beda. Dikatakan jangan pernah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, waktu kita melepaskan kebaikan, waktu kita terus menabur, dikatakan bahwa gini, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Oleh sebab itu kuncinya, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah egois, mementingkan diri sendiri. Dan dikatakan gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, ini kesempatan buat kita untuk terus berbuat baik, terus menabur. Apa yang kita bisa tabur? Kasih, lihat sekeliling kita. Orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini. Ada banyak orang-orang yang terdampak hari-hari ini. Pekerjaan mereka, keuangan mereka susah untuk cari makan hari-hari ini. Susah cari pekerjaan hari-hari ini. Nah, lihatlah sekeliling kita. Siapa-siapa orang yang perlu dibantu. Mungkin tetangga kita perlu kita bantu. Nah, dikatakan gini, mumpung masih ada kesempatan buat kita untuk berbuat baik. Suatu kali kelak hal ini tidak ada, Bapak Ibu. Sebab dikatakan mumpung selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, dikatakan firman Tuhan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, lihat dulu buat kawan-kawan seiman kita, mungkin ada orang-orang betul yang membutuhkan. Mari kita support terus, mari kita berkati kehidupan mereka, pangan mereka, supaya apa? Tidak ada kelaparan, tidak ada yang namanya meminta-minta. Oleh sebab itu, yang kuat harus menanggung yang lemah. Itulah kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan pernah capek untuk berbuat baik. Jangan pernah untuk jemu-jemu berbuat baik. Sebab dikatakan firman Tuhan, ada masanya untuk kita menuai. Waktu kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kesimpulan kebenaran firman Tuhan lewat Paskah pada pagi hari ini, bahwa Paskah berbicara tentang pengorbanan. Terjadi pertukaran di sana antara kehidupan kita sebagai orang berdosa digantikan oleh pribadi Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang bernilai. Yang ini yang saya mau katakan, bahwa apapun kata orang tentang kehidupanmu, apapun kata orang tentang kehidupanmu, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai. Sebab dikatakan firman Tuhan, sampai dikatakan bahwa gini,
Tuhan menebus kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan kehidupannya. Kita ditebus. Dengan kata lain, kita bernilai tinggi. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, gunakanlah kesempatan ini, gunakanlah anugerah ini sebaik-baik mungkin. Dan pesan terakhir saya sebagai gembala, bahwa hari-hari ini jangan pernah takut menghadapi situasi, keadaan yang menegangkan, yang menakutkan. Tidak tahu sampai kapan ini berakhirnya, tetapi terus percaya, terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab ketakutan, intimidasi, semuanya itu sudah terselesaikan di kayu salib. Amin Bapak Ibu, sudah free, terselesaikan semuanya. Saya percaya waktu orang percaya menyadari akan kebenaran ini, seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Yang ada adalah bersukacita, yang ada adalah bergembira. Situasi apapun yang menghadapi dalam kehidupan kita, tidak ada hal yang menekan dalam kehidupan kita. Sebab kita mengerti, sadar bahwa pengorbanan Kristus telah menyelesaikan semuanya itu di kayu salib. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kebenaran firman-Mu datang buat kami pada pagi hari ini. Yesus Tuhan. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Buat kami paham, buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa semuanya sudah terselesaikan di kayu salib. Bahwa semuanya sudah terselesaikan free di kayu salib. Ketakutan, intimidasi, sakit, penyakit, kegagalan, semua sudah terselesaikan di kayu salib. Oleh sebab itu kiranya pemaham ini meteraikan kebenaran firman lebih keras daripada suaramu, berbicara atas kehidupan daripada anak-anakmu di dalam nama Yesus Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kira basi kira nama takarana. Haleluya, haleluya. Mari saudara, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya percaya lewat tubuh dan darah Kristus, waktu kita makan, waktu kita minum tubuh dan darah Kristus, menjadi meterai kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kau takut, hari-hari ini kau cemas, hari-hari ini kau khawatir tentang keadaan ini. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kau akan dikuatkan lagi, kau akan dimerdekakan lagi. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati untuk kita terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sama-sama katakan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Mari saudara, sebelum saudara makan tubuh dan darah Kristus, minta kasih karunia Tuhan bekerja lewat perjamuan kudus kali ini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi tempat dan waktu. Dia akan bekerja atas kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah akan janjinya. Percayalah akan kebenaran firman Tuhannya. Dia akan menguatkan kembali lagi setiap yang letih, setiap yang lesu. Dikatakan firman Tuhan, dia akan memberikan kekuatan yang baru. Kiranya lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, itu turun atas kehidupanmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan doa ini, hamba melepaskan urapan yang terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi dalam anugerah Tuhan. Terjadi dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora pasakarana matakarana. Angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari sebelum kita makan, kuduskan hati kita, pemikiran kita, supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Mari saudara, angkat cawan, taruh di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan tangan kirimu taruh di dada. Dikatakan firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Mari saudara, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, pengorbanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, setiap haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, segala puji hormat segala puji hormat juga syukur kami naikkan. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan.
katakan, karena cinta yang tiada segera hidupku bagimu. Segala puji, segala hormat sungguh bagimu. Segala puji, hormat juga sungguh kami naikkan kepadamu. Naikkan bagimu. Oh, karena cinta yang tiada katakan sekali lagi dengan iman, segala puji, segala ucapan syukur, segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu. Ku naikkan bagimu. Karena cinta yang tiada temu segera hidupku bagimu. Karena cintamu Tuhan, karena cintamu yang tiada temu segera hidupku bagimu. Yang percaya katakan, karena cinta yang tiada temu senang hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, buat berkat Tuhan yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hari-hari ini mungkin mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kami percaya lihat kebenaran firman Tuhan lewat ibadah Paskah hari ini. Mereka dikuatkan lagi. Mereka dibangkitkan lagi. Oleh sebab itu kami melepaskan berkat atas kehidupan daripada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah, tudung perlindungan darah anak domba menyertai, membentengi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan, apapun yang dibuat oleh umat-Mu, dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah kemurahan Tuhan memberkati, menyertai, dan tudung darah anak domba Allah menyertai kehidupan seluruh daripada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan yang akan terjadi. COVID apapun itu tidak akan menimpa. Penyakit sampar tidak akan menimpa atas seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tudung perlindungan darah anak domba Allah membentengi kami, menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudara kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerahnya engkau akan menerima anugerah kekuatan damai sejahtera Allah, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus menghimbau kepada seluruh umat Tuhan tetap berjaga-jaga, tetap terus hidup dalam hidup yang sehat.
tetap berolahraga, jangan lupa bersukacita. Sebab dikatakan bahwa waktu kita bersukacita, waktu kita bergembira, itu akan menyegarkan tulang-tulang kehidupan kita. Imun kita akan diperkuat lagi. Dan himbauan saya sebagai hamba Tuhan, stay at home. Tetap di rumah terus, tetap di rumah sampai benar-benar keadaan kondusif, sampai keadaan benar-benar selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.